Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang profesionalitas guru dan pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah profesionalitas. Profesionalitas merupakan hal yang berkaitan dengan kemampuan untuk bertindak atau melakukan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Profesional adalah orang yang memiliki profesi dalam arti khusus ahli dalam suatu bidang. Profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Pekerjaan itu sendiri dikerjakan oleh para orang yang terlatih dan secara khusus mendapat atau memperoleh keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan yang ditekuninya. Melihat kembali profesionalitas pendidik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bab 3 pasal 7 ayat pertama dikatakan bahwasanya profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memiliki minat dan bakat atau panggilan jiwa dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlakul mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan bidang kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan keprofesionalannya secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesionalan. Yang kesembilan, yang terakhir, yakni memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan. Kualitas hidup suatu bangsa dan negara tergantung kepada sistem pendidik. Semakin baik atau maju pendidikan pada suatu negara, maka dapat dipastikan akan semakin berkembang dan maju negara tersebut. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Peran guru terhadap murid. Peran guru di dalam kelas tidak dapat digantikan oleh teknologi yang paling canggih sekalipun, dikarenakan proses belajar mengajar bukan sekedar proses mempelajari suatu hal, tetapi merupakan kontak sosial antar manusia yang satu dengan yang lainnya, dan yang satu ini tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi. Menjadi seorang pendidik juga seringkali mendapatkan perilaku yang kurang baik dari para peserta didik. Contohnya, ada beberapa peserta didik yang memiliki akhlak yang kurang baik kepada pendidiknya. Selanjutnya ada pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang berusaha membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, sosial, dan budayanya. Jadi peran guru di sini sangat penting kepada siswa-siswanya, karena di sini guru menghadirkan dunia nyata kepada siswa yang diajarkan di dalam kelas. Baik, nama pembelajaran kontekstual. Di negara Belanda sering disebut juga realistic mathematics education. Di negara Amerika yaitu contextual
teaching and learning. Karakteristik pembelajaran kontekstual itu ada 6. Yang pertama, doing significant work, yaitu peran guru di dalam kelas tidak akan dapat digantikan oleh teknologi dikarenakan proses pembelajaran mengajar bukan sekedar proses pembelajaran sesuatu, tetapi merupakan kontak sosial antara manusia satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada self-regulate learning, yakni siswa mengatur sendiri pekerjaan mereka yang sesuai dengan dunia nyata tersebut dengan tetap berpedoman pada aturan-aturan yang telah disepakati. Yang ketiga ada critical and creative thinking, yakni siswa diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi, membuat keputusan menggunakan logika dan bukti-bukti. Yang keempat ada nurturing the individual. Dalam pembelajaran ini, siswa masih juga perlu dibimbing, terutama diberi motivasi sehingga mereka betul-betul akan mempelajari lebih jauh apa yang dibicarakan di dalam kelas. Yang kelima ada raising high standard, yakni ada dalam pembelajaran ini siswa diharapkan mampu mencapai pemerolehan yang tinggi terhadap apa yang sedang dipelajarinya. Yang keenam ada authentic assessment, yakni penilaian tidak hanya didasarkan pada suatu sumber sebab mereka harus dilihat dari berbagai aspek, bukan hanya hasil ujian, misalkan hasil ujian tengah semester atau akhir semester. Komponen-komponen pendidikan kontekstual. Yang pertama ada konstruktivisme, yang yaitu adalah landasan berpikir filosofis pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan itu dibangun sedikit demi sedikit dan siswa harus memberi makna terhadap pengetahuan tersebut melalui pengalaman nyata. Yang kedua ada menemukan atau inquiry. Ketika sedang membahas materi mengenai binatang melata, siswa diminta untuk melihat sendiri binatang melata dan menemukan beberapa yang berkaitan dengan binatang tersebut. Yang ketiga ada bertanya atau questioning. Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab. Bertanya sebenarnya merupakan induk dari strategi utama dari pembelajaran kontekstual. Dalam sistem ini, siswa diharapkan selalu bertanya untuk mencari tahu tentang suatu hal yang sedang menjadi topik dari pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang keempat yakni adalah masyarakat belajar, learning community. Sistem pembelajaran kontekstual hasil belajar siswa yang diperoleh dengan cara bekerja sama dengan orang lain seperti sharing. Dalam masyarakat belajar, anggota kelompok dapat saling terlibat dalam komunikasi sehingga mereka akan saling belajar antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima ini ada modeling. Pada dasarnya, pemodelan adalah pembahasan gagasan yang dipikirkan oleh siswa dan mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan siswanya melakukan sesuatu agar lebih cepat memahami pelajaran. Keenam yakni ada refleksi atau reflection. Refleksi merupakan hasil dari berpikir tentang apa yang baru dipelajarinya atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Yang terakhir yakni ada penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Dalam menilai siswa, kita harus menggunakan berbagai sumber sebagai bahan pertimbangan untuk mengukur kemampuan mereka. Yang diukur bukan hanya pengetahuan mereka, tetapi juga keterampilannya, bagaimana proses mereka belajar, dan bagaimana mereka mempraktikkan keterampilan yang mereka miliki juga merupakan bagian dari pembelajaran kontekstual yang harus dinilai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.